Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk kelas SID 2A. Hari ini pertemuan keempat, kita masuk ke pembahasan masalah riset metodologi atau penelitian ilmiah. Dalam riset metodologi, kita bisa mengetahui ada beberapa tahapan untuk melakukan penelitian. Ini kita bisa bahas di pembahasan pertemuan kedua, karena pertemuan kedua ini sangat berkaitan sampai ke pertemuan 3 dan 4. Untuk lebih dalam, peserta kuliah mohon untuk membuka slide di pertemuan kedua, yaitu tentang metodologi penelitian atau riset metodologi. Tahapan penelitian umum yang pertama merupakan bagian dari tahap awal penelitian. Kemudian ada tahapan penelitian komputing yang kita akan hubungkan ke penelitian-penelitian di bidang ilmu komputer. Kemudian tahapan ketiga adalah penelitian komputer yang fokus kepada penelitian algoritma. Ke tahap penelitian umum, seperti kita lihat di sini, ada identifikasi masalah, ada perumusan hipotesis, ada pengujian hipotesis dan analisis. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kita bisa kita pahami yang pertama masalah, hipotesis dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini yang penelitian umum. Kemudian tahap penelitian umum versus tesis pada S2, kita bisa melihat karena kita bandingkan dengan S2, karena S1, S2 dan S3 itu beda. Nah, untuk penelitian dasar di S1 itu sangat perlu kita pelajari karena ini adalah basic. Kita bisa melihat tahapan penelitian di poin pertama, yaitu identifikasi masalah. Kalau di tesis kita bisa perhatikan ada latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Itu hampir mirip dengan S1. Kemudian untuk perumusan hipotesis di susunan di S1, di penelitian S2 itu kita bisa melihat landasan teori tentang penelitian yang berhubungan. Jadi ada kaitan terhadap penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dikembangkan. Kemudian ada landasan teori yang berdasarkan dari beberapa referensi, buku, jurnal dan seterusnya. Kemudian kerangka pemikiran yang memiliki alur yang sangat terkait dan berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian ada pengujian hipotesis. Dari hasil analisis kita bisa melihat dari umum ke S2 atau tesis, metodologi penelitian yaitu ada metode penelitian, ada pengumpulan data, kemudian analisis data dan pengukuran penelitian atau measurement. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan. Jadi kalau di S1 itu ada di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, tetapi ditambahkan dengan analisa hasilnya, sehingga hasil dan pembahasannya dijelaskan oleh analisis. Kesimpulan yaitu saran. Kemudian untuk penelitian tahap komputer atau computing, ini kita bisa lihat tahapan. Ada beberapa cara untuk melakukan tahapan penelitian di bidang komputer, yaitu salah satunya adalah literatur review, atau kita bisa melakukan review terhadap literatur penelitian yang sudah ada di dunia di bidang ilmu komputing ya. Contohnya seperti penentuan bidang penelitian, reservoir. Kita membuka beberapa site atau halaman tentang penentuan bidang penelitian yang berkaitan dengan research field seperti apa. Contoh di SID 3A atau sistem informasi D3, konsentrasi multimedia, kita bisa melakukan penentuan bidang penelitian atau workshop atau tentang pengembangan sistem atau sesuai dengan konsentrasi bidang program studi yang digeluti. Jadi kita bisa melakukan beberapa literatur review yang ada di text box. Kita bisa lihat di situs-situs resmi seperti EEE, kemudian ACM, kemudian Sprayering dan seterusnya. Kemudian tahap yang berikutnya, untuk literatur review, kita boleh melakukan penentuan terhadap topik penelitian yang kita anggap
suatu konsentrasi penelitian ini sangat menarik buat peneliti atau penulis, sehingga perlu kita menentukan topik penelitiannya. Jadi ini review sudah jadi, sudah dibuat oleh seseorang dengan resmi, dan kita mempelajari gimana kita mencari penelitian apa yang ada di penelitian yang sudah dibuat, kemudian penentuan topik penelitiannya itu gimana kita melihat berdasarkan hasil riset topiknya, oh ini tahap-tahapannya dan seterusnya. Kemudian penentuan masalah penelitian, kita harus tahu masalah penelitian yang di view ya oleh kita terhadap penelitian yang terkait. Kemudian perangku metode yang ada, kita bertahap ya, dari state of the art methods. Kemudian ada penentuan metode yang diusulkan, proposed method, atau kita bisa melakukan penentuan lain dengan cara penentuan masalah. Kemudian evaluasi metode yang diusulkan atau evaluation, kita bisa melakukan beberapa analisa terkait penentuan topik dan masalah penelitian, sehingga kita bisa melakukan evaluasi yang lebih dalam. Yang ketujuh, penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian atau publication seseorang bisa kita ambil menjadi bahan literatur review. Jadi kita mempelajari cara meneliti dan tahapan penelitian itu dari hasil penelitian orang yang resmi, dengan catatan kita tidak mengcopy paste atau mengambil secara keseluruhan, tapi dengan istilah ATM, ambil, tiru, dan modifikasi dengan bidang riset kita atau konsentrasi kita. Next, penentuan bidang penelitian. Ingin kembali ke seluruh mata kuliah yang sudah kita terima di perkuliahan. Kalau kita bicara review mata kuliah, kita kembali ke awal. Saya sekarang berada di D3 Informasi, konsentrasi multimedia. Kalau kembali ke semester awal sampai semester yang kita geluti ke konsentrasi, kira-kira ada mata kuliah enggak yang menurut kalian bisa menentukan penelitian saya di akhir ini? Ini sebagai contoh, saya ambil di ilmu komputer, ada software engineer, nanti di tugas akhir dia membuat data mining. Kemudian ada image processing, di tugas akhir dia mengangkat computer vision. Ada network, di tugas akhir dia membuat penelitian tentang human computer interaction. Kemudian ada soft computing, di tugas akhir dia membuat information retrieval, dan seterusnya. Lalu di multimedia, misal di konsentrasi atau di mata kuliah mengambil fotografi, tetapi di tugas akhir mengambil apa? Jadi ada konsentrasi misal augmented reality atau apa gitu. Jadi di sini disarankan saya memilih bidang software engineer ya, selain multimedia, karena ini ilmu komputing contoh di umum, maka saya jelaskan secara umum. Next, penentuan topik penelitian dari searching di Google atau Google Scholar, ACM, IEEE Explorer, sciencedirect.com, research trend challenge topic on nama bidang. Cara lain menemukan topik adalah dengan menemukan reviewer paper. Jadi kita bisa melihat paper-paper yang berkaitan dengan multimedia, karena review paper pasti membahas satu topik penelitian. Contoh, ini saya ambil bidang komputer lain, yaitu bidang selain ilmu komputer, yaitu dari paper survei dan review tentang software engineer. Saya tahu tren penelitian di bidang SE. 1. Autonomy computing or self-adaptive software. Yang kedua, software E4 atau cost estimation. 3. Software defect prediction. Kemudian software process improvement, service oriented architecture, dan seterusnya. Saya mengambil topik penelitian contoh di sini software defect prediction. Jadi saya mengambil prediktif. Nah, untuk software engineer research trend, kita bisa melihat di ilmu computing selain multimedia, self adaptive software ya, itu ratingnya kurang lebih 2% atau angka 2. Kemudian SOS atau service oriented software 3, software defect prediction itu 5, software E4 estimation
atau biaya itu 6 dan seterusnya sampai software design and construction ya, itu dapat rating tertinggi yaitu 14. Saya mengambil di software development production karena mungkin ini yang lagi trending di bidang saya. Jadi secara umum itu software design, tetapi secara khusus di bidang saya adalah software defect predictive. Kalau di multimedia kita bisa mengambil software, kebetulan di sini tidak detail ya, jadi kita bisa mengambil di desain atau arsitektur, software arsitektur dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah data mining. Pada pertemuan atau mata kuliah yang pernah saya bawa di semester 2 sebelumnya, tahun lalu saya pernah mengajar ke data mining untuk prediktif. Jadi di kelas SI D3 pernah saya bawa materi itu. Ini sedikit pembahasan atau tentang data mining. Satu, estimasi. Kita menggunakan beberapa algoritma yaitu NN atau neural network, kemudian multiply linear regression dan seterusnya. Kebetulan kemarin kita menggunakan predictive prediction dengan algoritma ID3 dan C45 di kelas yang pernah saya ajar. Untuk neural network, multiply linear regression dan super vector machine atau SVM dan sebagainya, kita bisa menggunakan dengan mudah menggunakan data mining dengan software atau tools yang lebih kita anggap familiar. Kemudian klarifikasi atau classification, kita bisa menggunakan algoritma CAR ya, KNN, Knockout Neural Network, kemudian ID3, C45 dan seterusnya. Kemudian pengelompokan cluster, K-means, fuzzy K-means, SOM dan K-medoids ya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah asosiasi, menggunakan metode atau algoritma a priori atau FP-GROW dan sebagainya. Jadi data mining ini salah satu contoh konsentrasi. Kalau di multimedia kita mengambil beberapa mata kuliah sebelum konsentrasi untuk dijadikan riset field ya, atau penentuan beberapa riset dengan dasar-dasar teori dan landasan. Next, yang berikutnya adalah image processing atau computer vision. Jadi image processing ini sangat berkaitan dengan multimedia, di mana mahasiswa sebelumnya sudah belajar tentang image restoration, image compression, biometric, face, fingerprint, iris identification dan seterusnya. Kemudian ada real aplikasi seperti carpet identifikasi, facial motion detection dan seterusnya. Jadi di multimedia kita mengambil paper terkait tentang konsentrasi seperti pembuatan film animasi dan seterusnya, pembuatan augmented reality dan seterusnya. Kita bisa mengambil dari bagian tertentu, misal image restoration. Dalam image restoration kita bisa mengambil teknik-teknik atau ilmu pengolahan citra yang ada di misal pembuatan perfilman, yaitu efek, gradasi, kemudian presisi dan lain sebagainya. Next, kumpulan survei paper di berbagai bidang penelitian komputing. Di sini saya bercerita tentang membaca ya, jadi memudahkan membaca artikel tentang tahapan mulai penelitian untuk mahasiswa. Di site juga ada di romisatriawahono.net, itu sudah kita buat atau acuan saya selalu mengambil di ilmukomputer.com. Kemudian topik penelitian yang kira-kira ingat di lewat paper-paper. Yang ketiga, baca paper survei yang dirangkum dalam bentuk slide. Next, 3. Penentuan masalah penelitian. Dari searching di Google atau Google Scholar, sciencesdirect.com dan seterusnya, ada survei review on nama topik atau research problem challenge on nama topik. Dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper yang ada di daftar referensi. Dari puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan paper yang dapat dilakukan scanning, pilih paper jurnal terkait tentang penelitian Anda. Ini saya merekomendasi atau menyarankan sambil belajar kita bisa lakukan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, isi 3 tahun terakhir, dan petakan masalah penelitian yang ada di paper. Ini kalau mau dapatkan judul-judul atau topik-topik yang trending. Kemudian untuk mencari sumber daripada
paper yang menurut beberapa teknik aman, yaitu kita bisa menggunakan Mendeley. Mendeley adalah trik ya dalam penelitian ilmiah untuk mempermudah pekerjaan kita, yaitu suatu aplikasi yang bisa membaca asal muasal paper-paper itu dibuat. Jadi kita terhindar dari plagiat atau plagiarisme dari beberapa paper-paper yang dianggap tidak resmi atau duplikat. Kemudian pilih salah satu atau dua masalah penelitian yang dianggap menarik ya, khususnya untuk bidang D3 kita bisa ambil konsentrasi di multimedia atau software, tapi rekomendasi untuk saat ini diharapkan bisa menggunakan multimedia dengan pilihan ya. Kemudian jadikan masalah penelitian kita. Next, untuk susunan riset problem dan landasan masalah penelitian atau literatur, kita bisa lakukan dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi, memiliki atribut yang bersifat noise untuk sebuah citra, dan kelas bersifat tidak seimbang atau pengujian yang tidak atau gagal menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Saya tidak menjelaskan di sini. Next, perangkuman metode yang ada. Pahami semua paper penelitian yang tujuan memecahkan masalah yang sama dengan kita, artinya cari paper-paper tentang multimedia untuk tugas akhir di D3, kemudian pecahkan masalah dengan adanya pembuatan tugas akhir terhadap objek. Jadi ada produk, ada teori, ada konsep, dan seterusnya. Next. Oke. Di sini ada penentuan metode yang diusulkan. Kita harus membangun atau mengusulkan suatu metode yang lebih baik bila dibanding dengan metode-metode yang ada saat ini. Jadi kita diusulkan untuk membangun suatu metode. Saya next ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa riset problem, risk question, riset object, tapi di D3 tidak sampai pembahasan detail seperti ini. Saya next saja. Ini ada purpose framework. Ya, oke. Ini ada evaluasi metode yang diusulkan. Jadi setelah membangun dari usulan tadi suatu metode, misal pembuatan film animasi dengan menggunakan aplikasi A, B, atau Z untuk film edukasi pada pendidikan. Jadi kita bisa dapat apa yang divalidasi dan evaluasi seperti apa dengan metode pengukuran standarnya bagaimana yang disepakati para peneliti bidang penelitian yang kita lakukan. Artinya semua bahan landasan teori itu sudah dibuat dalam paper-paper yang resmi atau sudah dikeluarkan dalam tanda kutip publish. Kemudian untuk measure atau pengukuran disesuaikan dengan masalah dan tujuan. Jadi ada rumus ini, masalah rendahnya akurasi dan pengukuran akurasi. Kemudian ada masalah rendahnya efisiensi dan pengukuran waktu. Jadi ada akurasi dan efisiensi waktu. Next ya. Oke. Di sini ada penulis ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Kita bisa melakukan pendataan jurnal-jurnal yang ada dalam bidang kita, misal di D3 informasi, untuk mengurutkan berdasarkan ranking SJR atau JF. Ini adalah teknik ya, teknik untuk membuat penulisan ilmiah atau publikasi hasil penelitian. Jadi kita bisa buka SJR atau JIF ya. Pilih target jurnal untuk publikasi hasil penelitian kita. Kemudian publikasi hasil penelitian ke jurnal sesuai dengan kualitas kontribusi penelitian yang kita lakukan. Salah satu contoh, a paper is an organized description of hypothesis, data, and conclusion intended to instruct the reader. Oke, ini dibuat tahun 2004 oleh Whitsides. Kemudian tugas untuk presentasi ini, saya berharap peserta kuliah online bisa membuat catatan. Nanti tugasnya tidak usah dikirim menggunakan apa-apa. Saya buatkan teks jawaban langsung, cukup tulis nama, NIM, dan ini pendapat tentang tugas ini. Jadi tulis NIM, nama. Nomor 1, analisa kembali berbagai mata kuliah yang telah diajarkan. Jadi tugas saya, coba analisa mata kuliah yang ada di 3 sistem informasi dari kalian kuliah pertama sampai saat ini.
itu sertakan paper dan buku yang telah dibaca selama kuliah atau menerima mata kuliah yang ada di D3. Yang kedua, tentukan bidang dan subbidang atau field and subfield pendidikan yang kita tertarik untuk melakukannya. Jadi cari bidang di multimedia yang paling Anda suka atau menarik buat Anda untuk jadi tugas akhir. Yang ketiga adalah baca artikel tentang tahapan memulai penelitian. Baca artikel-artikel di Google tentang tahapan memulai penelitian. Itu membantu para peserta atau mahasiswa untuk memulai penelitian di bidang konsentrasi. Baik, ini untuk pertemuan kedua yang mencakup di pertemuan ketiga. Jadi mohon untuk tugas yang menentukan bidang penelitian ini nanti diharapkan menjawab langsung di learning. Untuk kelas SID 2A learning dalam proses maintenance, nanti kita akan buatkan dengan sesuai dengan jumlah mahasiswa, ditunggu di WhatsApp masing-masing. Saya akan upload di grup. Terima kasih. Saya Zainal Arifin, mata kuliah metodologi penelitian atau metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.